sehingga semuanya nanti berjalan lancar dan rakyat merasa terlayani. Baik satu putaran maupun 2 putaran ketika pilpres. Kita mengantisipasi 2 putaran. Iya. Mengantisipasi, tidak berpikir 1 putaran. Nah, kalau misalnya ini udah 2 putaran, tiba-tiba 1 putaran selesai, ya alhamdulillah. Kalau enggak, kita tidak akan perlu rapat lagi. Ini berubah nih, 2 putaran enggak, sudah ada. Dan tensi makin memanas lagi gitu ya malah. Iya, itu dan memanas lagi. Pak, politik Indonesia menuju pemilu emang kita harus meyakini bahwa akan seperti ini terus atau gimana? Saya jujur saya udah seperti ini apa maksud? Seperti 2019 panas, ada 2 kubu, polarisasi, kemudian terakhirnya ada di Bawaslu kan, kita tahu bersama bahwa ada duduk ke Bawaslu, ada penyerangan dan macam-macam. Apakah politik Indonesia sampai nanti anak cucu kita akan bertahan seperti ini polarisasinya? Menurut saya optimis tahun 2024 ini akan lebih mendingin dan tahun-tahun berikutnya akan lebih mendingin ya. Tidak akan memanas seperti kemarin ya, konfrontatif berhadapan itu saya kira enggak lagi. Mudah-mudahan tidak lah. Saya melihat prakondisi yang sekarang ada di hadapan kita ini memang unsur-unsur kesana ada, tapi tidak sepanas dulu. Ya. Iya kan, kalau dulu panasnya bukan. Sekarang rakyat tenang-tenang aja tuh. Apa karena yang muncul 3 jadi masih terbagi 3. Iya. Nanti ketika 2 putaran berhadapan iya, lagi. pasti, tetapi itu saya kira tidak terlalu ideologis, biasa elektoral saja. Iya. Jadi kita sudah tidak ragu dengan itu. Tidak ragu dah. Kondisinya juga memang sampai saat ini kita merasakan memang hangat-hangat saja gitu. Di berbagai daerah sudah mendaftar semua. Iya. Orang yang bilang, 3 periode harus diperpanjang sudah mendaftar dulu. Iya. Benar sih. Iya, hari pertama pendaftaran sudah mendaftar, tetapi tidak berpanjang. Iya benar ya. Iya. Beberapa orang juga daftar pertama. Iya. Daftar tahu. Tapi titik-titik keamanan Bapak juga punya informasi tentunya. Kedudukan sekian itu dihadapi oleh sekian polisi itu cukup ditangani oleh Polsek, itu juga ada Ringki Bin itu hebat tuh. Sehingga saya merasa punya mitra kerja seperti Pak BB enak. Informasi cepat dan benar gitu ya. Untuk teknis-teknis pengamanan begitu. Nah kalau yang politik yang dalam langsung ke presiden kan. Tapi kalau soal politik Pak Mahfud, kita kan banyak orang mengusulkan misalnya bahwa tidak ada lagi relatif mantan ini ya dulu dia turun saya dulu iya. itu ketuanya Pak Yudi Latif. Iya. Kalau gitu Pak Mahfud ini juga sudah pernah di Yudi Latif selain Yudi Latif. Tidak banyak orang yang mencapai posisi itu Pak. Di kampus juga guru besar, di UI statusnya guru besar ya, secara pendidikannya oke, secara tata negara mengerti situasinya oke, kemudian mengerti lapangannya oke, karena sudah pernah berada di tiga cabang ini. Yang menentukan itu di sini dihidupkan norma keagamaan, norma kesusilaan, kesopanan, etika ini harus jalan bersama. Nah di sini negara kan bagus. Ya. Saya kira kita pernah mengalami masa-masa itu di awal-awal kemerdekaan ya, sampai pertengahan 50-an itu kan itu tertib sekali, hukum kuat sekali, politik kuat, tetapi itu pada saat itu kita melihat kejayaan Mahkamah Agung, ya kan, masa-masa itu kita guru bahwa betul putusan agung juga. Jaksa Agung pada waktu itu kita punya nama Jaksa Agung namanya Suprapto, yang itu juga presiden segan. Lalu ada Hugeng dan di polisinya. Nah itu dulu hebat, tapi juga eksekutifnya tidak korup, tapi betul-betul persaingan politik sehingga ada keseimbangan. Dan persaingan politiknya juga adalah perang ideologi, artinya perang narasi apa nih yang mau kita lakukan. Iya betul. Tidak seperti sekarang pakai fitnah, pakai suap, pakai teror. Iya. Dan tidak bisa duduk bersama. Kalau dulu mereka bisa duduk bersama gitu, walaupun berbeda, walaupun saling memenjarakan, tapi duduk bersama untuk bangsa. Sama. Kalau lawannya sakit, diobati. Iya. Ini lawan politik saya sakit, kirim ke sana. Negara yang biayai kan gitu kan. Nah itu harus kita bangun semangat kebersamaan,
moralitas, etika. Ya aturan sudah pasti kan ada pusat-pusat pengendali kekuasaan itu kan ada aturan pada. Pak, kalau kita di ini Bapak politik udahlah atau keamanan kita ada tidak stabil di beberapa daerah. Papua misalnya. Ya. Selalu ada gejolak, selalu walaupun tidak semua Papua ya. Saya di Papua nggak aman-aman aja Pak. Papua Barat lumayan cukup aman gitu. Barat, selatan, Iya. utara, Oh yang Provinsi Baru. ya. Provinsi Baru itu cukup aman bagian Tengah selatan yang, juga. tengah Iya. yang agak gawat. Papua Tengah situasinya bahkan orang tidak mengerti apa konteksnya yang ada di sana. Orang tidak tahu juga kenapa bisa terjadi kayak begini, saling menyalahkan antara satu sisi dan sisi yang lain itu terus-terusan. Peran negara dipertanyakan Pak, sebagai ini Bapak Menko Polhukam. Iya. Kita selalu membahas dan mengambil langkah-langkah yang konstruktif untuk itu. Masyarakat juga harus sadar bahwa berdasar hasil studi Papua itu sebenarnya kalau mau bicara rakyat secara keseluruhan itu ya seperti Anda, seperti Mamat itu NKRI, nasionalis itu. Tapi memang ada sekelompok kecil orang yang memang di hatinya itu dikasih apapun merdeka. Karena kalau Mamat, saya punya hasil studi dari Harvard bagus, perkembangan perekonomian, politik, sosial budaya di Papua dari waktu ke waktu itu maju terus, termasuk terakhir infrastruktur. Tetapi masih ada tetap kelompok orang yang inginnya merdeka. Nah itulah yang disebut OPM, Operasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka. Kalau saya OPM-nya orang Papua melawak Pak. Iya, orang melawak. Melawak bisa. Kalau kayak gitu nggak masuk hukum kan ya? Karena ada singkatannya kan ya. Iya. Iya, bisa aman ya. Jadi kita tangani secara pelan-pelan karena ini juga jangan menimbulkan kesan kita ini sewenang-wenang, kita ini anti demokrasi gitu. Dan orang OPM ini kan ya seperti kamu juga nggak menguasai alam sana kan. Sementara kadangkala aparat-aparat kita itu orang dari kenal sana lalu masuk ke sana dan begitu ngerti barat timur lalu itu nah sering juga zaman. Tapi ini sudah diformulasi